Oke, mari kita mulai. Di pembahasan kali ini, kita akan adu dua nama yang pasti ada di dapur Anda. Indofood lawan Mayora. Nah, di bursa saham, keduanya ini lagi berhadapan langsung. Pertanyaannya, mana sih yang sebetulnya lebih worth it buat investor? Yuk, kita bedah sama-sama. Coba bayangin sejenak. Anggaplah Anda punya dana dingin 100 miliar rupiah. Sekarang Anda dihadapkan pada pilihan ini, Indofood atau Mayora. Keputusan ini bukan main-main loh. Pilihan Anda bisa menentukan arah portofolio Anda ke depan. Jadi, gimana cara mutusinnya? Pertama, kita intip dulu apa kata pasar. Dari awal tahun ini, dua-duanya lagi berdarah-darah. Tapi coba perhatikan deh, pasar kayaknya ngehukum Mayora jauh lebih berat, sampai anjlok 22%. Ini petunjuk awal kita nih, pasti ada cerita menarik di balik angka-angka ini. Nah, untuk ngerti valuasinya, kita harus paham dulu cara kerja bisnisnya. Saya suka pakai analogi ini, biar gampang bayanginnya. Kita lagi membandingkan sebuah kapal induk melawan speedboat. Dari analogi ini, kita bakal bisa lihat kekuatan dan kelemahan masing-masing dengan lebih jelas. Ini dia beda utamanya. INDF itu si kapal induk, gede banget, terintegrasi dari kebun sampai jadi mie instan di meja makan kita. Inilah yang bikin dia stabil. Tapi ya itu, saking gedenya dia jadi agak lamban dan rentan sama badai ekonomi. Sebaliknya, Mayora itu speedboat, lincah, gesit, fokusnya murni di produk konsumen. Kekuatannya di merek dan pemasaran. Tapi speedboat ini sensitif banget sama ombak kecil, kayak kenaikan harga bahan baku kopi atau gula. Nah, ini dia visual si kapal induk kita. Logo Indofood ini bukan cuma logo, tapi simbol dari sebuah kerajaan bisnis yang masif. Dari hulu sampai hilir, semuanya mereka kuasai. Skalanya itu bener-bener raksasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, valuasi. Gampangnya, kita mau lihat label harga sahamnya. Pertanyaan simpelnya, dari luar, siapa yang kelihatan lebih murah? Yuk, kita lihat angkanya. Kita mulai dari Indofood. Lihat angka ini baik-baik. Price to book value atau PBV-nya cuma 0,5 kali. Angka ini tuh jujur aja rendah banget untuk perusahaan sebesar INDF. Terus artinya apa sih angka tadi? Kutipan ini ngejelasin dengan pas banget. Dengan PBV setengah kali, itu sama artinya Anda beli aset-aset Indofood dengan diskon 50%. Bayangin, Anda beli perusahaan yang nilainya 10 triliun, tapi cukup bayar 5 triliun. Menggiurkan kan? Belum selesai, kita lihat lagi metrik lainnya. Price to earnings ratio atau PER ada di angka 5,9 kali. Ini makin memperkuat kesan kalau INDF ini lagi obral murah. Secara teori, laba perusahaan bisa balikin modal Anda dalam waktu kurang dari 6 tahun. Cepet banget. Sekarang coba kita jajarin keduanya. Wih, bedanya langsung kelihatan jomplang banget. INDF dengan PER 5,9x dan PBV 0,5x itu kayak barang branded yang lagi diskon besar-besaran. Sementara MUR dihargai dengan PER 19x dan PBV hampir 3 kali lipat. Di atas kertas nggak bisa dipungkiri, INDF kelihatan murah. Sangat murah. Tapi, apakah sesederhana itu? Tentu saja tidak. Sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh berhenti di permukaan, kita harus gali lebih dalam lagi buat nemuin harga wajar yang sebenarnya. Nah, sekarang kita mulai proses bedahnya. Ini poin yang super penting. Untuk kapal induk yang super kompleks kayak INDF, cuma lihat PER dan PBV itu nggak akan cukup. Itu sama aja kayak menilai seluruh kapal cuma dari cat luarnya. Kita harus masuk ke dalam, kita cek mesinnya, kita cek kargonya, kita nilai satu persatu. Caranya kita pakai metode yang namanya sum of the parts atau SOTP. Tenang, konsepnya sederhana kok. Pertama, kita hitung nilai permata mahkotanya, yaitu saham mereka di ICBP, si produsen Indomie. Kedua, kita hitung nilai divisi Bogasari, si raksasa tepung. Terakhir, tinggal kita jumlahin semua nilainya. Gampang kan? Dan ini dia hasil hitungannya. Para analis memperkirakan nilai saham INDF di ICBP aja tuh udah hampir 90 triliun rupiah. Ditambah lagi divisi Bogasari yang nilainya lebih dari 21 triliun. Wow, dari dua bagian ini aja nilainya udah gede banget. Oke, kapal induk udah. Sekarang kita pindah ke si speedboat. Nah, karena bisnis Mayora ini lebih fokus dan gak ribet, kita bisa pakai pendekatan yang lebih lugas buat ngitung harga wajarnya, yaitu langsung dari potensi labanya. Coba kita hitung bareng. Laba per saham Mayora itu Rp128. Kalau kita pakai standar industri yang wajarnya dihargai di PER antara 15-20 kali, maka kita ketemu rentang harga wajar buat MYOR antara 1.920 sampai 2.560. Nah, Anda bisa bandingkan rentang ini sama harga pasar sekarang. Oke,
Kita udah bedah bisnisnya, udah hitung-hitungan valuasinya. Sekarang bagian yang paling penting. Jadi, kita sebagai investor harus gimana? Apa strategi yang paling pas? Kutipan dari salah satu investor di Stockbit ini mewakili banget perasaan kubu INDF. Ada semacam rasa gemas, tapi juga yakin. Mereka lihat barang bagus lagi diskon gede, fundamentalnya kuat, tapi kok pasar kayak cuek aja? Ini adalah suaranya para investor value sejati. Beda lagi dengan kubu MIOR. Pendekatannya lebih taktis, lebih main teknikal. Mereka melihat ada level-level harga tertentu yang jadi area bagus untuk mulai nyicil beli. Ini nunjukin strategi yang lebih ngandelin momentum dan pergerakan harga. Tapi, investasi di INDF ini ada tapinya. Kutipan ini menyuarakan kekhawatiran yang nyata. Ada sentimen-sentimen negatif, kayak dikeluarkannya anak usahanya dari indeks penting MSCI. Nah, inilah mungkin awan mendung yang bikin harga INDF tetap terdiskon sampai sekarang. Ini resikonya. Jadi, mari kita rangkum. Milih INDF itu ibarat main catur. Anda dapat diskon gede karena strukturnya yang rumit, tapi Anda harus super sabar nunggu ada katalis yang bikin nilainya kebuka. Di sisi lain, MYOR itu ceritanya lebih to the point. Valuasinya gampang dibaca, tapi risikonya juga jelas, sensitif banget sama harga bahan baku. Pada akhirnya, semua kembali ke Anda, sang kapten dari portofolio Anda sendiri. Setelah semua data kita bongkar, di pelabuhan mana kapal investasi Anda akan berlabuh? Di kapal induk INDF yang kokoh tapi butuh kesabaran ekstra? Atau di speedboat MYOR yang lincah tapi sensitif terhadap ombak? Pilihan ada di tangan Anda.